orang-orang Yahudi yang ada di tempat ini. Sehingga untuk menarik simpati orang-orang Yahudi bahwa ajaran atau agama yang dibawa oleh Rasulullah sama seperti agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Sehingga Allah memerintahkan Rasulullah untuk menghadap ke Palestina. Ketika itu justru orang-orang Yahudi kembali mengolok Rasulullah, kaum muslimin. Ini bukan agama baru, mengikuti agama kita. Sehingga selama 6 bulan di tempat ini beliau diperintahkan oleh Allah menghadap ke Palestina sholatnya, karena pusat atau bicara dengan di depan jasadnya Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan, ya Rasulullah, mereka sudah mati, kenapa engkau masih melawan mereka bicara? Rasulullah mengatakan orang mati lebih terdengar daripada kita. Jadi ini ada dalil orang yang berziarah. Jadi orang mati itu mereka bisa melihat kita, bisa mendengar kita, mereka tahu yang menziarahi kita, mereka menziarahinya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita kira orang yang mati itu tidak bisa ngapa-ngapain, akan tapi mereka bal ahya, mereka maha hidup di sisi Tuhannya, malah dilimpahkan rezeki di sana. Akan tapi bedanya orang yang mati di jalan Allah itu mereka hidup di alam kubur sana untuk dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Sedangkan orang yang mati, kaum muslimin pada masa itu mengira perang sudah usai, mengira bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan kembali. Jadi sampai segitunya strateginya Rasulullah. Walaupun jumlahnya sedikit, kemudian alat perangnya seadanya, akan tapi ketika itu beliau berhasil mengumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Calvin Official, kita berada di Jabal Uhud. Ini adalah bukit-bukit ketika perang Uhud. Nah, perang Uhud di mana ketika itu pasukannya Rasul berjumlah 700 dan pasukannya kafir Quraisy berjumlah 3000. Sebagai dimenangkan oleh pasukan Nabi. Nah, ini ya. Mereka ada di area Tangerang. Nih, itu pasukan pemanah yang kota kecil. Apa Pak Ustadz nggak dengar? Pemanah. Pasukan pemanah ini bukitnya. Dari sini, kaum muslimin bukannya di sini. Nah, yang di Khalid bin Walid itu langsung dari arah belakang langsung menyerang ke arah sini. Maka disitulah kaum muslimin dikepung para muslimin. Yang tadinya mundur ke belakang, pasukan yang Kafir Quraisy tadi maju lagi, makin terkepung kaum muslimin. Dan 70 pasukan yang ditaruhkan di Gunung Uhud di sebelah mana? ini Oh, itu kakinya. ini Pasukannya ditaruh di situ nggak kelihatan. ya. pasukan lainnya di mana? Tapi mereka kalau orang di belakang nggak bisa, karena Gunung Uhud itu besarnya itu. Oh. Tuh, jadi sekarang udah ada BTS. Kalau dari belakang Ya. Jadi inilah pemakaman syuhada Uhud yang 70 pasukan yang gugur, termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah. Yang diambil Jadi jantungnya. makamnya Sayyidina Hamzah paling ujung sana. Paling ujung sana makamnya Sayyidina Hamzah, juga Mus'ab bin Umair. Yang sisanya di sini. Ini apa Di satu liang. Ini Satu ngapain? liang. Karena dulu terjadi terjadi banjir besar di tempat ini. Di video Eh, nongol.
pada tahun abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah terjadi banjir besar di tempat ini, sehingga ketika itu banyak dari jasad-jasad yang meninggal dunia pada masa itu Hanyut. enggak muncul semua Oh, dan masih utuh. utuh dan masih segar. Itu menandakan bahwa orang yang mati syahid itu benar-benar hidup mereka di sana. Bagaimana di dalam ayat tadi, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup maha hidup di sana, malah dilimpahkan rezeki di alam kubur. Jadi kita akan mengucapkan salam kepada Assalamualaikum. ya syuhada, Ya syuhada. Uhudun. Uhudun. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Hamzah Ya Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muthalib. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Asadallah Ya Asyhadallah wa Asad Rasulillah. wa asyhadu Rasulillah. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Amman Nabi. Ya Amman Nabi. Assalamualaikum Ya Assalamualaikum. ya Mushab Ya Mushab bin Umair. bin Umair. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Hamzalah. Ya Hamzah. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Ahlad Diyar. Ya Al-Hadir. Antum salafuna Antum salafuna. wa nahnu Wa nahnu insyaallah insyaallah bikum bikum lahikun. lahikun. Jazakallah Jazakallah khairal jaza khairal jaza an ummati Rasulillah an ummatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allahumma la tajrihim. la tajrihim. Kita berdoa untuk syuhada Uhud, mudah-mudahan Amin. kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Dan juga mudah-mudahan semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Jabal Uhud ceritanya bagaimana? Jadi Jabal Uhud ini adalah tempat perang Rasulullah. Dulu ini adalah letak lokasi terjadinya perang Uhud. Ini ada gunung namanya Gunung Uhud. Jadi ini tinggi banget, tinggi besar nih. Nih. Nah ini nih, ini adalah Gunung Uhud. Jadi sebelum perang Uhud itu ada yang namanya perang Badar. Perang Badar itu Rasulullah dan kaum muslimin itu memperoleh kemenangan mutlak, di mana di situ para pembesar Quraisy banyak yang meninggal dunia. Kemudian mereka melakukan upaya balas dendam dengan perang Uhud. Dan di perang Uhud itu Rasulullah memiliki strategi yang sangat cermat dengan Gunung Uhud. Kemudian tidak terlihat oleh pasukan Quraisy, ya, pasukan Quraisy membawa 3.000 pasukan, sedangkan Rasulullah hanya punya 700 pasukan. Ya, itu tidak seimbang, tapi Rasulullah berusaha untuk membuat strategi yang siap. Kemudian pada saat si pasukan ditaruh di kaki Gunung Uhud itu tidak terlihat oleh pasukan dari Quraisy, akhirnya mereka banyak yang tewas. Saat si prajurit itu berpikir bahwa mereka sudah menang, mereka keluar dari kaki Gunung Uhud dan ternyata di situ masih ada pasukannya Khalid bin Walid. Akhirnya berbalik mengepung sisa-sisa prajurit Rasulullah. Akhirnya gugurlah 70 syuhada, termasuk paman Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, yang jantungnya diambil oleh si Hindun, istrinya Abu Lahab, ya, istrinya Abu Lahab. Dan di sebelah sini adalah lokasi semetri atau pemakaman syuhada Uhud. Ya. Ini dikasih pagar karena tempo hari pernah terjadi banjir di daerah sini sampai membuat jasad-jasad para syuhada ini muncul dari makamnya. Benar-benar fresh, darahnya masih segar mengalir gitu ya. Luka-lukanya masih segar walaupun sudah bertahun-tahun dimakamkan. Itu merupakan salah satu rahmat dari Allah bahwa memang para syuhada itu.
menit ya Bu. Ayo Bu, terus Bu, baru 6 detik Bu. Ayo Bu, baru 10 detik Bu.